Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, sehingga sampai saat ini kita masih bisa melaksanakan ketaatan demi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku kaum muslimin, insyaallah di kesempatan siang hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kitab Risalah Ramadan yang disusun oleh Syekh Abdullah Ibn Jarullah hafizahullah ta'ala. Ya. Pada pertemuan yang terakhir kita telah bahas tentang persyaratan agar taubat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaallah di kesempatan pagi hari ini atau di kesempatan siang hari ini kita akan masuk ke dalam pembahasan yang baru, yakni tentang wada' Ramadan, yaitu persiapan, yakni berpisah dengan bulan Ramadan. Jadi beliau akan membawakan perenungan-perenungan, ya. Kita sekarang sudah berada di akhir bulan Ramadan, beliau akan mengajak kita merenung, ya, apa yang sudah kita lakukan selama ini dengan puasa kita di bulan Ramadan, ya. Apakah amalan-amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini renungan-renungan yang akan beliau bawakan dalam bab ini. Kata beliau, hafizahullahu ta'ala, taqaddama ma thabata fi sahihaini anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, telah berlalu, ya, sebuah riwayat yang sahih dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwa beliau bersabda, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Qala wali Ahmada wa ma ta'akhir. Dalam riwayatnya Al-Imam Ahmad disebutkan wa ma ta'akhir, dan juga dosa-dosanya yang akan datang. Jadi dalam riwayat Imam Ahmad ada tambahan bahwa dosa-dosa yang dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hanya yang sudah berlalu tapi juga yang akan datang. Wa isnaduhu hasan. Riwayat Ahmad ini sanadnya hasan. Ya. Qala wa man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang dia qiyamul lail pada malam Lailatul Qadar, maka dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang menghidupkan malam, ya, di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Wa zada An-Nasa'i, dan ditambahkan dalam riwayatnya Imam An-Nasa'i, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Bahwa akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu dan akan datang. Ini keutamaan dari berpuasa kemudian qiyamul lail di keseluruhan bulan Ramadan atau di malam Lailatul Qadar. Qala Wali ibn Hibban wal Baihaqi an Abi Sa'id marfu'an, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dan juga Imam Al-Baihaqi dari sahabat Abu Sa'id secara marfu' kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebutkan, man shoma ramadhana wa arafa hududah wa tahaffaza mimma yanbaghi lahu ay yatahaffaza minhu kuffira ma qablah. Dalam riwayatnya Al-Baihaqi dan juga Ibnu Hibban disebutkan, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian dia menyadari, ya, batasan-batasan bulan Ramadan dan menjaga apa yang sudah menjadi kewajibannya untuk dijaga, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Jadi dalam riwayatnya Baihaqi dan Ibnu Hibban ada tambahan di sini, ya, wa tahaffadha mimma yanbaghi lahu ay yatahaffadh. Ini dia menjaga, ya, apa-apa yang harus dia jaga. Ini dia menjaga batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Qala wa takfirul masyrud
bitahaffudhi mimma yanbaghi lahu ay yatahaffadha minhu min tarkil wajibat wa fi'lil muharramat. Nah, di sini kita bisa mengambil sebuah pelajaran bahwa penghapusan dosa itu dipersyaratkan. Ya, syaratnya adalah dia menjaga apa yang sudah menjadi kewajibannya untuk dijaga. Itu apa? Dia tidak meninggalkan kewajiban atau dia tidak melakukan perkara yang diharamkan. Nah, ini syaratnya. Kapan ampunan Allah Subhanahu wa taala itu diberikan kepada seorang hamba? Yakni selama dia tidak meninggalkan kewajiban-kewajibannya, perkara-perkara yang Allah fardukan, dan juga dia tidak meninggalkan menjauhi perkara-perkara yang Allah haramkan. Barulah dia mendapatkan keutamaan tadi. Ya. Ini berdasarkan riwayatnya Ibnu Hibban dan Al-Baihaqi. Tahaffadha mimma yanbaghi lahu ay yatahaffadh. Yang pertama, dia arafa hududah, dia mengetahui batasan-batasan Ramadan dan dia menjaga apa yang harusnya dia jaga. Ya, yang wajib dia laksanakan, yang haram dia tinggalkan. Baru dia akan mendapatkan keutamaan penghapusan dosa. Qala wal jumhuru ala anna dzalika innama yukaffiru as-saghaira lima rawa Muslimun fi sahihi. Yang demikian itu kata jumhur, ya, jumhur para ulama, mayoritas para ulama mengatakan bahwa penghapusan dosa yang dimaksud adalah dosa-dosa kecil. Ya, ini jumhur atau mayoritas ulama menyebutkan bahwa penghapusan dosa di sini adalah dosa-dosa kecil, as-saghair. Ya. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-salawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza ijtunibal kaba'ir. Ya. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, salat yang 5 waktu, kemudian Jumat yang satu dengan Jumat yang lain. Ya, Jumat selanjutnya maksudnya. Jumat yang satu dengan Jumat yang selanjutnya. Kemudian Ramadan yang satu dengan Ramadan yang selanjutnya adalah mukaffiratun lima bainahunna. Ini akan menghapuskan dosa-dosa antara keduanya. Jadi antara sholat yang satu dengan sholat yang lain, sholat yang selanjutnya, kemudian antara Jumat yang satu dengan Jumat yang selanjutnya, kemudian apa? Puasa di bulan Ramadan, Ramadan yang satu dengan Ramadan yang selanjutnya. Ini akan menghapuskan dosa-dosa yang terjadi di antara keduanya. Apa syaratnya? Idza ijtunibal kaba'ir, selama dia menjauhi dosa besar. Jadi ini syaratnya seseorang itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, di bulan Ramadan. Ini ketika dia menjauhi dosa besar. Terus yang diampuni apa? Dosa kecil berarti. Ya, dosa kecilnya baru akan diampuni kalau dia menjauhi dosa besar. Wa fi ma'nahu, ya, qaulan. Dalam hadis ini ada dua pendapat. Ya. Atau ada dua pendapat yang bisa kita dapati dari hadis ini. Ahaduhuma anna takfira masyrut bijtinabil kaba'ir. Ya, bahwa penghapusan dosa, ini ada dua kesimpulan yang bisa kita dapati dari hadis ini. Kesimpulan yang pertama, bahwa penghapusan dosa itu dipersyaratkan, ya, dia harus menjauhi dosa besar. Anna takfira masyrut bijtinabil kaba'ir, ya, penghapusan dosa itu disyaratkan untuk apa? Menjauhi dosa besar. Ya, kalau dia enggak menjauhi dosa besar, ya enggak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala atsani annal murada anna hadhihi al-fara'id tukaffiru saghaira khassah. Faedah yang kedua, ya, atau kesimpulan yang kedua, bahwa kewajiban-kewajiban ini dia menghapuskan dosa-dosa kecil saja. Wal jumhuru ala annal kaba'ira la budda laha min taubatin nasuh. Adapun pendapat mayoritas para ulama bahwa dosa-dosa besar ini baru bisa dihapuskan kalau dia bertobat dengan sebenar-benarnya tobat. Baik, ya. Jadi ini yang perlu kita pahami. Yang pertama, bahwa dosa itu baru akan diampuni selama dia apa? Selama dia menjauhi dosa besar. Kemudian yang kedua, dosa yang dihapus pun adalah dosa yang, ya, dosa-dosa kecil. Karena dosa besar, kata jumhur para ulama, kata mayoritas para ulama, ya, dia akan diampuni,
Ya, kalau dia bertobat dengan tobat yang sesungguh-sungguhnya. Qala wa hadithu Abi Hurairah al-mutaqaddam yadullu ala anna hadhihi al-asbab ats-tsalatsah siyamu Ramadan wa qiyamuhu wa qiyamu lailatul qadar kullu wahidin minha mukaffirun lima salaf minadz dzunub bi syarti ijtinabil kaba'ir bidalil hadits al-mutaqaddam. Sehingga hadis Abu Hurairah yang telah berlalu yang menunjukkan bahwa sebab pengampunan ada 3, ya, berpuasa di bulan Ramadan, kemudian menegakkan malam Lailatul Qadar dan menegakkan malam di bulan Ramadan secara umum. Ini semua mengkafirkan, maksudnya menghapuskan, ya, mukafirun lima salaf, menghapuskan dosa-dosa yang telah berlalu, ya, dengan syarat dia harus menjauhi dosa besar. Ya, dalilnya hadis tadi, ya, hadis 6 bahwa dosa-dosa sholat yang satu dengan sholat yang lain, kemudian Jumat yang satu dengan Jumat yang lain, ini akan menghapuskan dosa apabila dia menjauhi, ya, culibal kabair, akan menghapuskan dosa kalau dia menjauhi, ya, dosa-dosa besar. Ini syaratnya. Ya, jadi ini perlu kita ketahui, ya. Kalau antum, ya, jadi kalau kita puasa tapi dosa besar juga, maka puasanya tidak akan menjadi penghapus dosa. Ya, tidak akan menjadi penghapus dosa-dosa kecil kita. Jadi hadis man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi, ini tidak berlaku bagi pelaku dosa besar. Ini patut menjadi renungan kita. Ya. Jadi kalau misalnya kita melakukan dosa besar di bulan Ramadan, bertobat dengan tobat yang sesungguh-sungguhnya agar puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi sebab kita diampuni oleh Allah, dosa-dosa kecil kita diampuni oleh Allah. Ya. Kenapa? Karena menurut para ulama, ya, hadis-hadis tentang keutamaan bulan Ramadan tadi baru bisa kita dapatkan idza tunibal kabair, kalau dosa-dosa besar itu dijauhi. Qala wal kabairu jam'ul kabirah, jam'u kabirah. Adapun kabair ini merupakan jamak dari kabirah. Wahia ma fihi haddun fid dunya aw wa'idun fil akhirah kazina was-saraqah wa syurbil khamar wa muamalati birriba wa uquqil walidain wa qati'atil arham wa akli amwalil yatama zulman. Ya, dosa besar, apa yang dimaksud dengan dosa besar? Adalah dosa-dosa yang dia berhak untuk mendapatkan hukum had di dunia. Ya, seperti la yahilu damu mri'in muslim illa bi ihda thalath, ya, as-sayyibuz zani misalnya. Ya, orang yang berzina, dia dicambuk kalau dia belum menikah, atau dia dibunuh, dirajam ketika dia sudah menikah dirajam. Kalau dia belum menikah maka dihukum cambuk. Ini ada hukum hadnya, menunjukkan bahwa az-zina ini merupakan dosa besar. Ya. Kemudian juga contohnya lagi kata beliau, ya, dosa besar contohnya mencuri, kemudian minum khamar, kemudian bermuamalah dengan muamalah ribawi, kemudian uququl walidain, yaitu durhaka kepada kedua orang tua, memutuskan tali silaturahim, demikian juga memakan harta anak yatim secara zalim. Ya, inilah dosa-dosa besar. Ya. Jadi kita harus menjauhi dosa-dosa besar untuk mendapatkan keutamaan tadi. Kalau misalnya kita di bulan Ramadan melakukan dosa besar, maka hendaknya bertaubat agar pahala atau agar keutamaan bulan Ramadan tetap kita peroleh. Qala wal kabairu, kemudian kata beliau, wa qad daminallahu ta'ala fi kitabihil aziz liman ijtanabal kabair wal muharramat an yukaffira anhu as-saghair minas sayyi'at. Di dalam Al-Qur'an Allah telah menjamin, ya, bagi orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perkara-perkara yang diharamkan, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosa kecilnya. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosa kecil kalau seseorang itu menjauhi dosa-dosa besar. Kata Allah Subhanahu wa taala, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Jika kalian menjauhi, ya, dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang kalian dilarang untuk melakukannya, maka niscaya kami akan hapus dosa-dosa kecil kalian dan kami akan memasukkan kalian ke tempat yang mulia, yaitu surga.
faqad takaffalallahu ta'ala bihadza an-nas liman ijtanabal kaba'ir an yudkhilahul jannah. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan, membebani dirinya untuk memasukkan ya orang-orang yang menjauhi dosa besar untuk dimasukkan ke dalam surga. Jadi syaratnya apa? Kita menjauhi dosa besar. Ini penting sekali ya. Manusia nggak bisa lepas dari perbuatan dosa. Ya, kalau dia ingin mendapatkan keutamaan, diampuni dosa-dosanya, ya dosa-dosa kecilnya, maka dosa-dosa besarnya harus dia tinggalkan dan dia bertobat. Kalau dia melakukan suatu hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia jauhi. Ya, ini adalah sebab dosa-dosa kecilnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala fasiyamu wasailil a'mal. Ya, man wafaha fahuwa min khiyari ibadillah. Ya, al-mufina. Maka puasa dan seluruh amalan, ya, barang siapa yang menunaikannya, maka dia termasuk hamba-hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, min khiyari ibadillah. Ya, dia termasuk hamba-hamba Allah yang terpilih. Ya, wa man taffafa fiha fawailul lil mutaffifin. Idza kana al-wail liman taffafa mikyal ad-dunya fa kaifa halu man taffafa mikyaliddin. Ya, dalam Al-Qur'an Allah mencela wailul lil mutaffifin. Yani orang yang celaka bagi orang-orang yang mengurangi takaran. Maka barang siapa yang yang mengurangi takaran ya dalam permasalahan dunia, dalam masalah perdagangan misalnya, dia mendapatkan kecelakaan. Maka barang siapa yang mengurangi takaran dalam permasalahan agama. Ya, sehingga kita jangan kemudian bermudah-mudahan dengan dosa-dosa besar. Ini berarti apa? Kita mengurangi takaran yang harusnya kita jauhi, kemudian ya kita bermudah-mudahan, apalagi di bulan yang mulia ini. Ya, hati-hati ya, orang yang mengurangi takaran dalam permasalahan dunia saja, dalam masalah perdagangan ya, dia diancam wailul lil mutaffifin, celaka orang yang mengurangi takaran. Ya, maka bagaimana dengan orang yang mengurangi takaran dalam amalannya kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya. Kemudian kata beliau, ini juga satu renungan bahwa salafun saleh ridwanullah alaihim ajmain itu sangat berharap agar ibadah mereka di bulan Ramadan itu diterima betul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagian kita enggak peduli, barakallahu fikum. Ya Allah mau terima ya silakan, enggak mau terima ya enggak apa-apa. Ya kurang pengharapannya agar naam ya amalan kita diterima. Bagaimana para salafun saleh terdahulu? Mereka sangat berharap agar amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata beliau, hafizahullahu taala, wa kana salafus salih yajtahiduna fi itmamil amali wa ikmalihi wa itqanihi. Dahulu salafun salih ridwanullah alaihim ajmain, mereka sangat bersungguh-sungguh untuk menyempurnakan amalannya. Ya. Jadi mereka mencurahkan kemampuan mereka untuk mempersembahkan amalan yang paling terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala. Bukan seperti sebagian orang ya dilakukan oleh kita ya, sebagian kita ya seakan-akan hanya untuk melepaskan kewajiban saja. Oke, puasa ya sudah puasa. Ya. Kalau salafun salih ridwanullah alaihim ajmain, mereka sangat berusaha bagaimana caranya agar puasanya ini menjadi puasa yang terbaik, menjadi puasa yang paling sempurna. Ya, yajtahiduna fi itmamil amal wa ikmalihi wa itqanihi. Ya, mereka selalu berusaha untuk melakukan amalan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah mereka mencurahkan kemampuannya yang terbaik untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, thumma ba'da dzalika yahtamuna biqabuli wa yakhafuna min raddihi. Haula'i humul ladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Ya. Kemudian para salafun salih ridwanullah alaihim ajmain, mereka sangat berharap Allah Subhanahu wa taala menerima amalan mereka, dan mereka sangat khawatir, ya, sangat khawatir kalau amalannya itu ditolak. Ya. Mereka inilah orang-orang yang disebutkan ya alladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Mereka berikan apa yang mereka mampu, kemudian hati mereka merasa khawatir. Ya, merasa takut amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kalangan ini yang kita dapati dari salafun salih ridwanullah alaihim ajmain. Ya, contoh suri teladan kita. Kanu yahtamuna biqabulil amal ashadda ihtimaman minha
ya aminhum bil amal. Ya, dahulu mereka sangat berharap amalan-amalan mereka itu diterima dengan pengharapan yang luar biasa agar amalan diterima. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Hanya saja Allah Subhanahu wa taala itu menerima amalan orang-orang yang bertakwa. Ya, orang-orang yang menjauhi perbuatan yang diharamkan oleh Allah, baru Allah terima amalannya. Ya, inilah pentingnya kita untuk merenung ya. Selama bulan Ramadan, jangan-jangan kita juga ya tetap bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala itu menerima ya amalan orang-orang yang bertakwa. Qala kanu yad'ullaha sittata ashhurin ayyuballighahum Ramadan, thumma yad'unahu sittata ashhurin an yataqabbalahu minhum. Dahulu mereka punya kebiasaan 6 bulan mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menyampaikan mereka ke bulan Ramadan. Kemudian 6 bulan selanjutnya mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya untuk menerima amalan mereka. Jadi 6 bulan sebelum Ramadan mereka meminta agar Allah menyampaikan mereka kepada bulan Ramadan. Kemudian setelah mereka selesai melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, mereka kemudian berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menerima amalan-amalan mereka. Ini yang kita dapati dari salafun salih ridwanullah alaihim ajmain. Ya. Qala lamma kathurat asbabul maghfirah fi Ramadan kana alladhi tafutuhu fihi al-maghfirah mahruman ghayatal hirman mahruman ghayatal hirman. Oleh karena itulah ya, karena demikian banyaknya sebab-sebab ampunan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bulan Ramadan, maka barang siapa yang luput darinya ya ampunan Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya dia telah diharamkan dari kebaikan yang demikian banyak. Ya, jadi jangan sepele ya. Sebab pengampunan dari Allah itu demikian banyak di bulan Ramadan. Lah kok kita enggak dapat satu pun? Maka sesungguhnya orang-orang yang seperti ini dia telah diharamkan atau telah dijauhi dari kebaikan yang demikian banyak. Qala alaihi salatu wassalam, Nabi SAW bersabda, Atani Jibril faqala man adraka syahra Ramadan falam yughfar lahu famata fadakhala an-nar fa'abadahu Allahu ya fa'abadahu Allah. Ya, kata beliau, Jibril alaihissalam mendatangi aku. Kemudian dia menyebutkan, barang siapa mendapatkan bulan Ramadan kemudian tidak diampuni dosa-dosanya lalu dia mati, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjauhi dirinya, menjauhi dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Qul amin. Faqultu amin. Ya, kemudian Jibril memerintahkan Nabi untuk mengaminkan. Katakan amin. Maka aku pun mengatakan amin. Al-haditsu rawahu Ibnu Hibban. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Ya. Ini menunjukkan kepada kita bahwa suatu musibah ketika kita ya tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini. Satu musibah yang besar yang harusnya kita mendapatkan ampunan karena demikian banyak sebab ampunan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesempatan yang diberikan oleh Allah tapi kita tidak memanfaatkannya. Hati-hati, doanya doa Jibril yang mengaminkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi ini yang harus kita kita harus banyak-banyak mengintrospeksi diri kita. Ya, sudah banyak sebab-sebab ampunan, ada nggak yang menghalangi kita dari ampunan tersebut? Ya, kalau ada, ini dosa besar tadi, maka kita hendaknya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, hafizahullahu taala, wa'lam ayyuhal muslim, anna siyama Ramadan wa qiyamahu wa qiyama lailatul qadar wa sadaqata wa qira'atul Qur'an wa dzikra wa du'a wal istighfara fi hadha syahr tujibul maghfirah idza lam yamna'u min dzalika mani'un. Ya. Ketahuilah bahwa kaum muslimin bahwa puasa bulan Ramadan, kemudian qiyamul lail, qiyam di malam Lailatul Qadar, kemudian sedekah, membaca Al-Qur'an, berzikir dan doa serta istighfar di bulan ini baru akan ya
menyebabkan kita mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala apabila tidak ada penghalangnya. Ya. Ma'atarki wajib au fi'il muharram. Ya. Kita melakukan penghalang ditambah lagi meninggalkan kewajiban atau melakukan suatu hal yang diharamkan. Fa idza atal muslimu bil asbabi wa intafatil mawani' falyuthik bil maghfirah. Kalau memang dia sudah melakukan sebab-sebab tadi, dia berpuasa bulan Ramadan, kemudian dia qiyamul lail, ya, dia juga mencari malam Lailatul Qadar, dia sudah melakukannya dan tidak melakukan perkara-perkara yang menghalangi keutamaan tadi seperti dosa-dosa besar, maka hendaknya dia yakin dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan tsumma tada. Dan sesungguhnya aku, yakni Allah Subhanahu wa taala, Maha Pengampun bagi orang-orang yang bertaubat, orang-orang yang beriman dan beramal saleh, kemudian dia konsisten di jalan yang benar. Ya, yakin kita kepada Allah Subhanahu wa taala selama kita telah memenuhi syarat-syaratnya, ya, telah melakukan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan oleh Rasulullah SAW sebagai sebab maghfirah. Kemudian kita pun menjauhi penghalang-penghalangnya, maka yakinlah bahwa kita akan mendapatkan ampunan tersebut. Istamarra ala hadhi al-asbab li maghfirah hatta yamuta. Dan dia selalu konsisten, ya, terus-menerus dia menjalani sebab-sebab ini, sebab-sebab ampunan ini sampai kemudian dia meninggal dunia. Wahiyal iman as-sadiq wal amal salih. Dan syarat tersebut diantaranya adalah iman yang jujur dan juga amalan saleh. Al-khalisu lillahi al-muwafaqu li sunnah, yaitu amalan yang saleh di sini adalah amalan yang ikhlas karena Allah dan sesuai dengan sunnah. Wal istimrar ala dzalika hatta al-maut, kemudian dia istiqamah selalu melaksanakannya sampai kematian itu datang. Ya, ini dia menjadi sebab dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, beribadahlah engkau kepada Rabbmu sampai, ya, datang kepadamu keyakinan. Ya, intinya apa? Kita harus konsisten, bukan hanya di bulan Ramadan saja. Kapan batas terakhir kita beramal? Ini ketika kematian datang. Falam yaj'alillahu li'amalil mu'min ajalan dunal maut. Maka Allah Subhanahu wa taala tidaklah menjadikan, ya, ajal atau akhir dari amalan seorang melainkan kematian. Jadi kematian itulah akhir amalan kita. Kalau ada yang bertanya kapan kita selesai ini beramal, ya nanti kalau kematian datang. Ya. Kemudian kata beliau, walamma kanat al-maghfirah wal itqu minan nar kullun minhuma, ya, martabun ala siyam atau murattabun ala siyam Ramadan wa qiyamihi, amar Allah Subhanahu wa taala inda ikmalil iddah bitakbirihi wa syukrihi. Ya. Dan juga dikarenakan ampunan dan pembebasan Allah Subhanahu wa taala dari api neraka itu semua menjadi pahala atau menjadi balasan bagi kita dari puasa Ramadan dan menegakkan malam karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menyempurnakan, ya, untuk menyempurnakan bilangannya, Allah Subhanahu wa taala, ya, tambahkan. Allah Subhanahu wa taala tambahkan atau diiringi perintah untuk kita menyempurnakan bulan puasa diiringi dengan bertakbir dan bersyukur. Ya, kenapa? Karena amalan yang kita lakukan itu tidak bisa lepas dari apa? Dari taufik dari Allah Subhanahu wa taala, anugerah pada hakikatnya, ya. Yang kita bisa amalkan itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah ketika Allah memerintahkan kita untuk menyempurnakan ibadah kita di bulan Ramadan, Allah iringi dengan perintah untuk bertakbir. Ya, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kalian menyempurnakan bilangan bulan Ramadan tersebut dan kemudian, ya, hendaknya engkau mengagungkan Allah, ya, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah diberikan kepada kalian berupa petunjuk agar kalian bertakwa. Nah, ini mengingatkan kepada kita bahwa kemampuan kita untuk melakukan amalan ini tidak lepas dari taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah kita banyak bertakbir.
Ya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita melaksanakan kewajiban. Alhamdulillah Allah telah memberikan kita taufik, makanya kita kemudian mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan mentakbirkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fasyukru man an'am ala ibadihi bitaufiqihim lisyami wal qiyami wa syukru man an'am ala ibadihi bitaufiqihim lisyami wal qiyami wa i'anatihim alaihi wa maghfiratihi lahum wa itqihim minan nar an yadhkuruhu wa yashkuru ya wa yashkuruhu wa yattaquhu haqqa tuqatih. Ya. Maka bentuk bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kita taufik untuk berpuasa, taufik untuk melakukan qiyamul lail. Demikian juga bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, ya, atas segala bantuan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan dan anugerah berupa maghfirah, berupa ampunan, ya, itu caranya adalah dengan berzikir kepada Allah, kemudian bersyukur kepada Allah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat kita, la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan upaya melainkan ya karena bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat, Anda bisa menyelesaikan puasa Anda karena Allah. Anda bisa menunaikan salat malam Anda karena Allah. Anda bisa tilawatul Quran karena Allah. Karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepadanya dan semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala fa ya ayyuhal asi. Kemudian beliau mengingatkan, wahai sekalian orang-orang yang bermaksiat, wa kulluna kadzalik, dan setiap kita adalah orang-orang yang bermaksiat. La taqnut min rahmatillahi li su'i af'alika. Dan janganlah engkau, sekarang beliau mengingatkan kepada orang-orang yang bermaksiat. Wahai orang-orang yang bermaksiat, janganlah kalian atau janganlah engkau ya berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala karena perbuatan burukmu. Wa kam fi hadhil ayyam min mu'taqin minan nar min amthalika fa ahsini dhann bi maulaka wa tub ilaihi fa innahu la yahliku 'ala Allahi illa halik. Ya. Maka barang siapa yang berdosa, hendaknya dia meyakini bahwa banyak orang yang akan dibebaskan dari api neraka. Ya. Orang-orang yang berdosa dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Maka hendaknya engkau memperbagus perasaan kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan hendaknya engkau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala karena tidak ada orang yang celaka kecuali orang yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kecelakaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim." Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang, ya katakanlah wahai orang hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi apa? Walaupun kita pun berbuat dosa, ya ini bagi orang-orang yang berbuat dosa. Jadi kalau orang yang taat, ya dia jangan lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas taufik dari Allah. Adapun orang yang bermaksiat, hendaknya dia pun tidak putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya dia meminta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Qala wal maghfiratul madhkurah fi hadhihi al-ayah litaibin wa yanbaghi an yukhtima siyama Ramadan bil istighfar wal istighfar ya khitamul a'mal. Dan ampunan yang disebutkan dalam ayat ini adalah bagi orang-orang yang bertaubat. Maka sudah sepantasnya seseorang itu menutup Ramadannya dengan istighfar. Ya, dia tutup dengan apa? Memperbanyak istighfar dan meminta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Wal istighfaru khitamul a'mal. Karena istighfar itu merupakan akhir dari amalan. Ya. Qala as-salihatu. Kemudian beliau mengatakan, ya. Wal istighfaru khitamu al-a'mal as-salihah. Dan yang namanya istighfar ini merupakan penutup semua amalan saleh. Ya. Kemudian kata beliau kulluha, ya, amalan saleh semuanya itu harus ditutup dengan istighfar. Makanya kita ketika sholat, habis sholat kita mengucapkan apa? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Maka setiap amalan soleh itu ditutup dengan istighfar. Ya. Fatukhtimu bihi salata wal hajj
atau wa tukhtamu bihi as-salatu wal hajju wa qiyamul lail wa tukhtamu bihi majalis. Oleh karena itulah istighfar itu menutup salat. Demikian juga menutup haji, menutup qiyamul lail, dan juga menutup majelis. Ya. Kenapa? Karena itu tadi kita tidak lepas dari kekurangan demi kekurangan. Semua kita bermaksiat kepada Allah. Amalan-amalan kita tidak ada yang sempurna, makanya kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kata beliau, fa in kana dzikran kana bi katabi 'alaiha wa in kanat lagwan kana kafaratan laha. Kalau majelis kita itu adalah majelis zikir, maka seakan-akan istighfar kita itu sebagai cap penutup ya bagi amalan kebaikan kita. Wa in kana lagwan, kalau misalnya amalannya itu adalah majelisnya itu majelis yang penuh kesia-siaan, maka dia menjadi kafarah, menjadi penghapus dosa-dosa. Ya, jadi penghapus dosa-dosa. Ya, jadi jangan lupa untuk beristighfar. Ya, siapa tahu ada kekurangan demi kekurangan, ya tentunya itu ada ya dari amalan kita, maka kita pun menutup amalan kita dengan apa? Dengan dengan istighfar. Ya, kita tidak lupa menutupnya dengan istighfar. Baik. Kemudian kata beliau tanbih, peringatan. Yulahidu anna ba'dun nas idza jaa Ramadan tabu wa sallu wa samu. Fa idzan qada adu ila tarkis shalah wa fi'lil ma'asi. Fa ula bi'sal qaum li'annahum la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan. Satu hal yang perlu diperhatikan bahwa sebagian manusia ketika datang bulan Ramadan, mereka bertobat, mereka sholat, mereka berpuasa. Namun begitu selesai bulan Ramadan, mereka pun kembali meninggalkan sholat, kembali melakukan kemaksiatan. Maka mereka ini adalah kaum yang buruk. Kenapa? Li'annahum la ya'rifunallah illa fi Ramadan. Karena orang-orang ini tidaklah mengenal Allah di bulan Ramadan. Dia kira ibadah itu hanya di bulan Ramadan saja. Alam ya'lamu anna rabbas syuhur wahidun. Tidakkah dia menyadari bahwa Rob yang menguasai setiap bulan itu hanya satu Robnya? Ya, Allah itu berkuasa atas setiap bulan, maka tidak layak Allah itu diibadahi hanya di bulan Ramadan saja, tapi di bulan-bulan lainnya. Ya. Wa anal ma'asi haramun fi kulli waqtin. Demikian juga tidakkah dia menyadari bahwa yang namanya perkara yang diharamkan oleh Allah itu diharamkan pada setiap waktu. Wa anallaha muttali'un 'alaihim fi kulli zaman wa makan. Dan lupakah dia bahwa Allah Subhanahu wa taala memperhatikan gerak-geriknya pada setiap waktu dan setiap tempat. Ya, jadi jangan lupa ya, sebagian orang hanya soleh pas bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan hilang kesolehannya. Maka apakah Allah Subhanahu wa taala ya